Enggak pulang. Besok ya. Oh iya, Sabtu ya. Sinyal jauh tapi kayaknya bagus. Hampir 100 makanya. Shalom. Apa kabar saudara onlineku? Kembali lagi di channelnya Inong Esther Family. Salam horas buat kita semua teman-teman. Malam hari ini kami sedang mengunjungi keluarga Pak Akian dan istri Ibu Pani. Kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan karena nama Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah keluarga Ibu Pani. Semoga keluarga kami di tempat ini mereka terhibur oleh kedatangan kami dari Family Care, teman-teman. Nih. Nah, ada beberapa teman-teman kami yang hadir di tempat ini. Ini Bu Gembala kami, Bu Gembala Kuldepkes, teman-teman. Diterangin lampu sama Pak ya, Pak? Disinarin lampu gitu. Kalau orang udah biar dibang sama bang mobil itu. Tapi agak kering. Ada udah berat gitu. Tadi mantap nggak, Pak? Oh, ya ragu-ragu Agak dalam takutnya. ya? Takutnya ada batu aja. Kan di sini bikin udah nih kan. Shalom. Shalom Ibu Pani. Iya kan. Shalom Ciarin. Shalom Pak Akian. Iya. Ada berapa pintu ini? Ada 3 ya? Iya, ini kamar. Itu kita pakai buat buka baju, buka sayur. Iya, di atas Kayaknya kalian tuh Kita sudah sampai di rumah Pak Akian dan Ibu Pani. Ayo Opa, sini Opa. Opa dulu deh. Iya, maaf ya Opa. Tadi pergi. Iya. Makanya Kak Pak Barita. Lah dulu yang kita banget ini, waduh. Oh, ini enggak nih. Ada enam. Bokusan ada nih. Ini. Tapi daging ini tidak akan bisa menuruti perintah Allah. Makanya kita dikasih roh dan jiwa. Suatu keseimbangan. Makanya secara daging menangislah sekencang-kencangnya. Kalau seperti orang artis bilang dia akan pergi ke laut, pinggir laut sana ke tebing, dia teriak sekencang-kencang supaya dia plong, supaya tidak loncat dari menara yang tinggi. Tapi secara roh dan jiwa pasti semua baik. Katakan amin. Amin. Jadi saya waktu pan itu ngomong itu seperti saya langsung dapat 3 ayat. 1 Korintus 13 ayat 1 Korintus 10 ayat 13, 2 Timotius 2 ayat 1. Ini bukan saya persiapkan. 2 Timotius 3 ayat 10. Itu sebetulnya yang pertama Pani harus yakin bahwa pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Karena Tuhan hebat. Ya. Jadi Kak, sebelum Pani ngalamin, kami sudah ngalamin. Makanya waktu di rumah sakit gitu loh. Anak dia udah bertarung. Bulan puasa lagi bidan semua lagi buka puasa. Tadi telepon dari Jalan Jogja, saya kecepatan Jupiter dari Motherland, kecepatan 100 Jupiter baru teman saya. Karena saya yakin saya harus bersama istri saya menyelamatkan dia. Benar. Saya nyampe di situ. Saya marahin adik saya, oh, ngapain aja di sini, nggak apa-apain, mana ada bidan semua puasa. Terawih. Wow. Mati dong. Itu nyangkut istri saya itu lagi. Hari-harinya itu belum keluar. Kita dua besar. Benar, ada satu yang dipakai tuan tetangga saya. Pokoknya kejar itu dulu. Dapat. Suntik. Beres. Wah, begitu lagi putus kering.
Tapi malam hari ini kita harus belajar Daniel itu seperti apa sekarang nasibnya di sana. Kita harus belajar sekarang. Ketika kita tahu itu, kita buat suatu perbandingan. Jadi hari ini kita akan belajar 3 hal. Kita akan belajar tentang Daniel, kita akan belajar tentang kalian, dan kita akan belajar tentang di depan sana. Benar. Apa yang kau katakan tadi itu benar. Tapi dalam konteks memelihara dari anakku Rebeka, dulu juga kalau orang saya begitu. Kalau anak ini lahir, bayangin kita beli paha ayam 1 harus bagi 4. Beli paha ayam 1 pingin makan ayam, beli 1 potong 4. Sepotong buat saya, sepotong buat David, sepotong buat Kaleb, sepotong Israel. Namanya sepotong, tapi pahanya yang dipotong 4, bagi 4. Anak saya ini lahir mau jadi apa ini nanti? Betul. Satu sih, tapi setelah saya sekarang coba kalau anak saya hidup SMP dong dia sekarang, bisa saya manjain itu sekarang. SMP dia kan, Pak minta motor, bisa saya kasih, bisa saya manjain dalam tanda kutip. Tapi bukan itu, karena anak itu punya rezeki, Pak nih. Dalam konteks itu aku koreksi. Tapi rencana Tuhan itu yang akan digenapi. Kita harus belajar. Ngapain jadi suami sekarang? Kita belajar nih sekarang. Coba lihat. Wahyu 7 ayat 16 dan 17. Wahyu 7. Saya akan cepat soalnya banyak ayat. Saya akan press ini, tidak akan lama saya. Ini misi. Sekarang saya ke goal pelayanan, yang mungkin nanti harus punya mimpi bahwa ke rumah saya diantar dari daerah ini 2 peti. Ingat ya? Siapa yang ingat? 2 kali diantar. Kalau begitu pelayanan berita dong, layani dong semuanya. Kata mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka kepada air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wow, katakan wow. Saya mengembalakan Daniel pasti terbatas, tapi sekarang dia digembalakan oleh Tuhan Yesus langsung. Di sana dia. Apalagi selanjutnya dikatakan di Wahyu 22 ayat 22. Saudara cepat aja. Wahyu 22 ayat 22. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saya waktu baca ayat ini, sekarang Daniel itu memang ini nanti akan kita nikmati di Yerusalem baru, kerajaan 1000 tahun damai di surga selama-lamanya. Ini kan kita nikmati nanti. Tapi Daniel sekarang sudah mengecap walaupun terbatas. Itu yang saya dapatkan. Yang tidak berbuah kadang-kadang, asam kadang-kadang. Kalau di sana enggak, mereka sudah cicipin walaupun masih terbatas. Nanti kalau di Yerusalem baru kita leluasa semua nikmat. Nah, apalagi tentang anak kita ini, Daniel ini. Coba kita lihat lagi bagaimana konsennya Tuhan dengan anak-anak itu. Matius 19. Persiapannya itu banyak ayat. Saya juga nggak tahu. Dari sini saya sebenarnya kalau persiapan diaken itu sudah tuh. Tapi saya cari ayat karena Tuhan tuntun dengan ayat itu. Matius 19 ayat 13 sampai dengan 15. 13 sampai dengan 15. Betapa konsennya Tuhan generasi dan anak-anak itu. Matius 19 ayat 13 sampai dengan 15 dikatakan begini. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Pernah saya pelajari seorang bantu berkata begini, Daniel ini sudah menunggu di taman, menunggu kalian di taman. Karena kematiannya kalian percaya Yesus, itu masalahnya. Bahkan pernah saya dengar seandainya Pani sama
Tapi yang mau meninggal karena Yesus dia di sana nggak boleh. Dia sudah menunggu di sana. Bayangin itu. Hebatnya anak-anak itu di hadapan Tuhan. Terus Matius 18 ayat 3. Ayo atau mulai atas ayat 1 mulai. Matius 18 ayat 1 dan 3. Kita baca bersama-sama yang sudah pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat 2. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ayat 3, 1, 2 ya. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Wow. Amin. Jadi jangan kayak itu waktu itu sebelum dia meninggal saya udah mimpi. Mimpi saya itu dia tidak meninggal. Saya sudah lihat dia umur 6 tahun, ternyata meninggal. Ternyata mimpi saya itu direvisi. Maksudnya Tuhan, oh begini, saya oh maksudnya Tuhan gitu. Karena dalam mimpi saya itu mimpi saya dia udah umur 6 tahun. Saya mau pergi pelayan pakai baju putih bawa tas. Saya pergi, tapi entah kenapa saya giniin, dadah. Rupanya dia nyalip, hilang dia. Di situ saya tahu, oh iya, kalau dia nggak mati, saya yang mati pada waktu itu. Jadi janda dia. Tadi punya anak saya. Tuhan pilih, aku pilih anakmu, aku pakai engkau. Dari situ saya tahu, saya masih panjang umur. Amin. Jadi Tuhan sedang menggenapi rencananya dalam hidup kita dalam hal positif. Tuhan sedang menggenapi rencananya di dirinya Putin. Kalau tidak salah rencananya itu sesuai dengan negatif. Mana yang kita pilih? Dia kan dipakai Tuhan menggenapi rencana Tuhan dengan negatif. Alias kenapa kami misalnya gitu kan? Kita positif, misionaris gitu. Tapi harus mengalami. Tidak ada yang namanya misionaris enak-enak. Punya anak, punya duit, punya mobil, punya gedung, punya apartemen. Mana ada? Ingat misionarisnya Afrika dari Inggris. Suaminya dokter, mati di Afrika. Ikut istrinya, mati di Afrika. Anaknya ikut semua, mati di Afrika. Mana ada? Enak-enak. Mamensen, misionaris orang Batak. Opui kata orang Batak. Mana ada? Dia tinggal di orang Batak. Dia jadi orang Batak segala sesuatu. Dikirim ke Jerman orang Batak. Kalau enggak dia datang sampai hari ini orang Batak masih jadi kanibal. Amin. Jadi kita ini senang. Tidak banyak orang kan? Jangan kecewa. Orang-orang misionaris itu tidak akan banyak orang. Tapi kok besar, penuh itu. Makanya firman Tuhan katakan lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Tuhan sudah atur sedemikian rupa itu. Jadi tidak usah kecewa, santai saja. Jadi inilah keadaan Edeniel sekarang. Amin. Air mata hilang. Di sana, seberang sana damai kekal, tiada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Dia sudah senang, dia sudah langsung menikmati. Kemarin kan di kandungan dia, Daud berkata, aku mewarisi dosa sejak dari kandungan. Tapi sekarang dia meninggal langsung menikmati, udah mencicipi dia. Ya kan? Ya kalau kita kan mencicipinya samar-samar. Tadi Mas Dani bilang, iya, ngapain gue pusing dengan dunia? Itu nicipin sebenarnya dia, nicipin sedikit suasana surga. Ya kan? Karena kadang kan kita begitu, lagi on fire, wah ingin berbagi semua. Tapi kalau lagi nggak on fire, pelit. Jadi kan itu lagi suasana surga. Paradigma yang baru itu adalah surga. Duniawi jadi surgawi. Nah sekarang kita belajar tentang kita. Waktu itu, waktu Tuhan Yesus disalibkan, putri-putri Yerusalem itu tidak tega melihat penderitaan Yesus yang luar biasa, yang tidak manusiawi itu, yang melanggar hak ham itu berkali-kali lipat. Karena kematiannya itu tidak manusiawi, menderita banget. Nah putri Sion ini, putri-putri Yerusalem atau gambaran kita sekarang orang-orang bijaksana, ditangisin, nangis.
Apa Tuhan Yesus bilang? Itulah kehidupan kita sekarang. Supaya Pani dan Aken itu nggak fokus lagi ke Daniel. Fokus ke dirimu. Ya kan? Coba kita lihat. Mulai dari Lukas 23. Lukas 23. Mulai dari ayat 27. Pani dan malam hari ini saya menyimpang dari situ. Dikatakan di sana Lukas 23. Saya baca dari awal deh, apa-apa. Ayat 26. Yesus dibawa untuk disalibkan. Lukas 23 mulai ayat 26. Dengar baik-baik ya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Ayat 27, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sejumlah besar orang mengikuti dia, diantaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Coba. Nangis. Aduh Yesus, mungkin gitu. Ya kan di luar dihajar Yesus, udah manusiawi lah. Yesaya mencatat mukanya Yesus itu udah hancur, baunya udah gak dikenal lagi. Jadi gak tega. Tapi lihat jawabnya Yesus. Ayat 28. Yesus 1, 2, 3. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anak." Yesus sudah bonyok, mukanya sudah hancur. Kita mau berbelas kasihan sama dia. Tiba-tiba dia ngomong, Ambarita, tangisi dirimu. Ayat 29. 1, 2 ya. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Anak-anak rohani kan dia maksudnya ya. Berbahagia yang mandul loh. Kalau di orang barat opung saya istrinya banyak karena nggak ada anak laki-laki. Tapi di sini dikatakan lebih baik yang mandul. Kenapa? Ayat 30 dikatakan, maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian kepada kayu hidup, apa yang akan terjadi dengan kayu kering? Yesus mengatakan begitu. Kalau mereka berbuat seperti itu sama saya, kalau saya ini Allah 100%, manusia 100%, apalagi sama lu. Kadang lu ngampuni, kadang lu benci. Kadang lu on fire, kadang lu suam-suam. Itu kan sama kita itu. Tadi kita sudah berbicara Daniel, dia sudah bahagia. Amin. Kalau bagi saya sih, kemarin waktu kok Alkian di rumah sakit, pertama gagal, kedua gagal, berjuang ketiga berhasil, kan segitu ya. Tapi hak bebas kan dipilih, dokter dan sebagainya kan gitu kan. Iya, terus lanjut. Jadi entah kenapa saya persiapkan ke sini, coba kita lihat. Kenapa kita menangisi diri itu? Matius 24. Matius 24 ayat 4. Matius 24 mulai ayat 4. Jadi perlu kita tangisi. Tadi kita udah berbicara Daniel, sekarang kita berbicara diri kita dan kita berbicara di depan sana. Ada 3 hal yang kita mau bicarakan. Dikatakan di Matius 24 ayat 4 mulai 1, 2 ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 5. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan datang kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini Daniel sudah senang, kalian tangisi diri, ada di depan tantangan yang lebih besar lagi daripada yang kau alami itu.
ayat 8. Akan tetapi semuanya baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama aku. Ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan banyak orang. Ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Ayat 15. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah. Ayat 11 ini yang mau saya bahas. Jadi supaya kita bisa menggenapi ayat 11 itu, Tuhan punya jurus sama kita. Saya setelah dibentuk Tuhan mulai dari muncul 8 bulan di Cogrek, saya semakin cinta Gunung Sindur, bukan semakin takut. Kalau teman kami tahu nggak, langsung balik lagi ke muncul, dari muncul ke Cogrek di proses 8 bulan, langsung lagi balik ke muncul. Artinya apa? Titik nol. Saya bilang sama istri saya, kita tidak boleh mundur ke muncul, taruh jalan, rumpung perabatan. Dan saudara, perlu saudara ketahui, untuk kami keluar dari Cogrek, seperti kami memutuskan rantai apa, sampai istri saya baru bisa keluar dari sana. Sudah dikaknoh kami itu. Jadi Universitas Padang Gurun selama 8 bulan makan semong itu, lulus kami, sehingga saya akan bisa melihat penderitaan orang lain dengan jelas. Oh iya, udah berapa kali kemalingan? Baru 1 kali Pak, aku udah 3 kali. Udah pernah belum makan singgala pun? Aku sudah makan itu. Jadi tetap kuat dengan imanmu. Amin. Amin. Jadi yang jangan enak-enak diberitakan, yang enak-enak itu memang sekali-kali boleh diberitakan. Nah, jadi ada tantangan yang luar biasa di depan sana. Hanya orang-orang tertentu yang bisa bertahan. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali katanya seperti Nuh. Ingat Nuh, istri 3 dan menantunya yang selamat. Sangat sedikit sekali. Biarlah kita menjadi golongan yang sedikit itu. Tapi syaratnya ada, ayat terakhir. Kita baca Wahyu 3 ayat 10 dan 11. Wahyu 3. Saya akan tutup di sini. Nanti kan doakan. Saya minta nanti siapkan minyak, ada di moli kan? Di moli nanti taruh di tali dan beruntung. Tapi ingat, begitu berhasil dan beruntung, ingatlah misi. Amin. Nanti mirip-mirip kali pengalaman saya dengan kalian. Tapi bersyukurlah, enggak apa-apa. Semua juga nanti ada keseimbangan kok, kan? Ya. Wahyu 3 ayat 10 dan 11. Ayo kita baca bersama-sama yuk. Ini syaratnya. 1, 2, 3, Wahyu 3, 10 dan 11. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tapi yang lebih penting mahkota apa nih? Makanya benar, puji Tuhan. Punya masalah, nyanyi sama Tuhan. David ini dulu begitu waktu kecil. Dibully tetangganya karena kita dulu tinggal di tengah-tengah hijau. Dibully tetangganya nyanyi, dibully abang jadi nyanyi. Kalau sekarang setelah dia mahasiswa dibully, melawan abangnya. Haleluya. Gak apa-apa, masih positif. Ya kan? Artinya argumen. Jadi bagus. Sekali Yesus. Tapi lihatlah, tadi saya sudah saksikan. Waktu di jalan Jogja kami, untuk makan ayam, beli pahanya bagi 4. Sekarang bukannya mau sombong, saya beli paha ayam 1 bisa saya makan. Bisa. Bukannya mau sombong. Semua ada waktunya Tuhan. Tapi yang paling penting saya sama istri saya, nah, jangan-jangan kita ini sudah kaya, saya bilang. Kaya, pelit lagi. Begitu saya menginjakkan kaki di sini, Tuhan ingatkan saya waktu di Cogrek dulu ya. Jadi saya reuni ke sini kok. Tenang aja, ya kan? Tenang, pas Tuhan ganti. Tapi ingat, bergumul berdoa sama Tuhan. Kalau benar-benar kita ingin berdoa, bergumul, puasa sama Tuhan. Kalau dapat sesuatu, konfirmasi. Ya kan?
Karena yang saya pelajari kalau sampai Putin ini mencaplok dunia ini nanti akan digenapi Heskel 36, 37, 38. Kalau Heskel itu sudah genapi harusnya kita sudah diangkat. Di situ dikatakan celakalah ibu-ibu yang sedang menyusu, celakalah ibu-ibu yang sedang punya bayi. Dia nggak tahu, bergumul sama Tuhan. Tapi waktu di rumah sakit kemarin, kok saya hibur dia kok. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga nanti berhasil dia kok berdoa sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Ya kan? Jadi hari ini cukup saya kira. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat dalam Tuhan, jangan berkecil hati. Firman Tuhan katakan, waktu kau tawar hati menghadapi kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi seberat apapun penderitaan, tapi memang kita butuh teman, butuh mitra rohani, bapak rohani. Doakan saya Pak, saya udah nggak kuat. Tapi itu namanya berjuang. Ketika kita lulus di situ, kita selangkah lebih maju daripada orang lain. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Anak agung, karena kami tahu media di tempat ini ya Tuhan, media saud, minyak menjadi berkat bagi keluarga di tempat ini. Kami akan uragi tempat ini, dan mereka berhasil dan beruntung untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi kaumnya, berkat bagi keluarga, lingkungan, bahkan berkat untuk berkati lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar istri hambamu akan mengalirkan minyak ini bersama dengan Marliani para pendoa untuk mengalirkan minyak di tempat ini, rumah ini, dan usaha ini. Sebatas yang boleh kami lakukan, tapi kami percaya waktu kami lakukan bagian kami, Tuhan bahkan malaikatmu berkemah di tempat ini. Amen. Untuk membuat mereka berhasil, sehingga roh kegagalan kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih, kuduskan dan urapi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Dilihatin, saya dari tadi dilihatin, cuma menyampaikan pengetahuan yang berani. Ayo kok. Ayo kok, makan kok. Sukacitamu penuh, makanlah. Ya. Apa itu? Terus kan binatang-binatang pada pergi. Kalau dulu yang suka kalau panen itu disidakin, mamanya Pian. Kalau panen dia pasti dia bilang sama penjaga, jangan diambil singgalin 4 ekor apa. Dia pasti biasanya dia gitu. Iya. Masa fotonya nggak ini lagi. Bawa itu, bawa aja. Ada yang makan kok. Ya udah ya, makasih ya, makasih ya. Siapa nih ya? Gue siapa nih ya? Ya, buat ya, buat. Udah, sekarang nggak usah duduk itu di tas. Iya duduk aja Pak. Satuin aja lah. Harus Satuin aja.